Kami dikirimi beberapa buah kitab yang ditemukan pada saat menggali sumur. InsyaAllah ini kitab isinya ada kitab tauhid, ada kitab di dalamnya tentang tarikh, ada di dalamnya tentang dasar-dasar fiqih teman-teman sekalian, ada hadis. Dan ini bukan kitab-kitab sekarang karena kulitnya pun ada sebagian masih terbuat dari kulit kayu. Ini penting saya sampaikan karena para ulama terdahulu saat merumuskan kaidah-kaidah, bahkan dituliskan di kitab-kitab mereka, itu mereka saking kuatnya penulisannya, maka pendekatannya kepada Allah luar biasa dibangun sejak sebelum mereka menuliskan karya-karya mereka. Sehingga sifatnya itu bahkan bukan hanya karyanya, pelajarannya yang abadi, kadang-kadang juga karyanya tersimpan rapi dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil contoh misal, antum kalau pernah dengar itu ada di dalam gramatikal bahasa Arab di antara kitab nahwu yang paling awal sebagai pengantar kajian ilmu nahwu ada yang disebut dengan kitab Al-Jurumiyah namanya, karangan Imam As-Sanhaji. Nah, tidak banyak orang mengetahui bahwa dalam pelajaran kitab itu seringkali para ulama menuliskan kitab dan memberikan judul pada kitabnya. Nah, ini kalau ada mempelajari kitab, sebetulnya sebelum masuk kepada judulnya itu antum lihat dulu sebelum pelajari isinya. Kenapa para ulama tersebut menamai kitabnya dengan judul tertentu? Itu ada maknanya. Bulughul Maram, kenapa disebut Bulughul Maram? Subulus Salam, kenapa dinamai dengan Subulus Salam? Al-Jurumiyah, kenapa disebut dengan Al-Jurumiyah? Itu ada latar belakangnya. Di Imam As-Sanhaji itu, beliau ketika akan memberikan pendidikan dasar bahasa Arab kepada anaknya, lalu menyusunlah kitab, yang kitab ini diharapkan menjadi panduan mudah bagi anaknya untuk mempelajari ilmu nahwu, dasar bahasa Arab. Dan diharapkan dari kitab itu bukan hanya untuk anaknya, untuk orang lain pun bisa bermanfaat ke depan. Maka apa yang dilakukan oleh beliau ketika selesai menuliskan kitabnya itu, maka beliau datangi satu sungai, di tepiannya kemudian beliau bermohon kepada Allah. Permohonannya sederhana, ya Allah, kalau memang kitab ini bermanfaat, perhatikan bagaimana jerit payahnya ulama ketika menyusun karya mereka. Kalau memang kitab ini bermanfaat, saya akan kemudian lemparkan ini ke sungai yang sedang mengalir airnya itu. Kalau engkau ridhai kitab ini dan bermanfaat untuk generasi yang ke depan, termasuk untuk anakku, maka mohon jadikan tintanya tetap melekat di kertasnya. Tapi kalau engkau tetapkan, ya Allah, kitab ini tidak ada manfaatnya, maka mohon ya Allah, dengan air sungai yang mengalir itu, maka lunturkan pula tinta dan kertasnya. Maka ketika dilemparkan ke sungai itu, beliau katakan, jarmiyah, jarmiyah, jarmiyah. Jaro yajri jar, mengalir, lari, ya cepat, mengalir dengan cepat. Pelari disebut dengan jaro yajri. Huwa yajri, dia sedang lari. Ya, an-nahru ma'uhu yajri, ya, sungai airnya sedang mengalir deras. Maka kata beliau ingin buktikan, ya, kalau kita kan kalau bisa cepat ambil, jangan luntur, jangan luntur. Kalau beliau tidak, cepat mengalir dengan kencang, supaya saya ingin buktikan apakah Allah memberkahi kitab saya atau tidak. Maka ketika airnya mengalir, kata beliau, jarmiyah, jarmiyah, miyah jamak dari kata ma'un miyahun, mengalir air. Allahu Akbar. Semakin kencang mengalir airnya, ternyata tintanya tetap melekat di dalam kertasnya, tidak luntur. Maka kemudian diambil itu, lalu setelah itu beliau yakin ada keberkahan dalam kitabnya dan Allah mengizinkannya. Maka diberikanlah nama sifat dari jarmiyah tadi, maka dirangkum kemudian namanya menjadi Al-Jurumiyah. Sampai sekarang dipelajari di pesantren-pesantren kitab Jurumiyah. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun amma ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wad'in, dan seterusnya. Itulah Al-Jurumiyah, ada kisahnya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ada isi materi yang keberkahannya terletak pada materinya sehingga dinukil oleh orang-orang setelahnya. Seperti materi ulumul Quran dari zaman terdahulu sampai dengan kekinian, sampai muncul ikhtisar-ikhtisar. Itu materinya nggak jauh beda dengan yang dulu. Walaupun isi kitab yang dulunya sudah tidak ditemukan, tapi Masya Allah materinya terabadikan sampai dengan kini. Ada beberapa bagian yang bahkan terjaga teman-teman sekalian. Bukan sekedar materinya, kitabnya dijaga utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitab yang dijaga utuh itu, ini yang ingin saya tunjukkan. Masya Allah, saya baru pulang dari Mekah.
Di pesawat setahun saya, itu perjalanan paling lama saya. Ya, seumur hidup. Setahun bayangkan, dari Mekah ke sini. Biasanya 8 jam itu setahun. Kita berangkat dari sana jam 8 malam, nyampe sini jam 10 pagi. Bayangkan, setahun. 2018, ya, nyampe sini 2019. Sampai sini ada yang menyampaikan bahwa kami dikirimi beberapa buah kitab yang ditemukan pada saat menggali sumur. Jadi sumurnya ketika digali, ditemukanlah kemudian kitab-kitab berserakan, dikumpulkan, disampaikan kepada kami untuk diteliti, dan Masya Allah, ini kitab isinya ada kitab tauhid, ada kitab di dalamnya tentang tarikh, ada di dalamnya tentang dasar-dasar fiqih, teman-teman sekalian, ada hadis, dan ini bukan kitab-kitab sekarang, karena kulitnya pun ada sebagian masih terbuat dari kulit kayu, kertasnya. Ya, nanti sedang kita teliti, nanti kita akan ketahui tahun berapa kemudian ini dibuat, dalam keadaan apa, sampai saking luar biasanya disimpan kemudian di dalam tanah, dipendam. Ini dalam situasi apa? Karena dulu para ulama dulu saat mulai terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494, itu orang-orang Islam banyak diserang, khazanah keilmuannya dibawa, dipindahkan ke tempat para agresor, disimpan di tempat mereka. Ada sebagian ulama-ulama kita yang tidak ingin kitabnya diambil walaupun kemudian beliau syahid dalam wafatnya, seperti kejadian di Spanyol. Maka ada yang dikubur di bawah tanah, ada yang dikubur di tembok rumahnya. Di Spanyol pernah kejadian ada mobil oleng, kemudian nabrak satu tembok rumah. Begitu ketabrak rumah kuno itu, ternyata yang terbuka itu kitab-kitab. Nah, ini yang paling menarik, digali sumurnya, yang terlihat belum air yang keluar, sudah kitab yang nampak. Nanti kita insya Allah pekan depan kita akan sampaikan kira-kira apa ini isinya, tahun berapa kemudian ditulisnya, dan seperti apa isi dan gambarannya. Tapi saya ingin tunjukkan pada Anda sekalian, saat bahkan mungkin mesin tik belum ada, tinta ini sudah dituliskan dan abadi sampai dengan sekarang. Tidak luntur, tidak kena apapun. Ini tulisan aslinya, ini syarah di sampingnya. Ini 1 dari 5 kitab yang kami terima. Dan isinya Masya Allah sangat luar biasa. Ada orang baru menulis malam hari, siang hari sudah hilang filenya. Ada orang yang menulis beberapa ratus tahun yang lalu, sampai sekarang tulisannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya katakan, bukan cuman bukunya, kalau Allah tidak memberkahi keilmuannya, cara belajarnya, kemudian cara mengajarkannya, mustahil buku ini bisa Allah jaga sampai dengan saat ini. Maka dari itu, saya ingin sampaikan sebagai pembuka pertemuan kita pada hari ini kitab ditulis boleh jadi puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, diabadikan oleh Allah. Anda yang belajar beberapa pekan yang lalu, berapa persen dari ilmu yang telah kita bahas yang Allah kemudian tetapkan dalam benak kita? Maka dari itu saya ingin ajarkan satu hal yang paling penting, sebelum memulai pelajaran dengan guru manapun di tempat manapun, coba lakukan 2 hal yang paling penting. 1, niatkan dengan ikhlas setiap pelajaran kita hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, biasakan Anda berdoa sebelum belajar, mohon kepada Allah. Ini petunjuk Nabi, bahkan oleh Nabi pun itu diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Jangankan yang dewasa, anak kecil diajarin oleh Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, itu setiap akan kemudian main di majlis ilmu, merangkak, yang lain belajar, beliau merangkak sambil belajarnya. Dari mulai kecilnya itu selalu dibelai oleh Nabi, didoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Anda boleh berdoa kepada Allah, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Biasakan. Ya, dulu waktu kecil kami dibiasakan oleh orang tua, oleh guru-guru. Ayo biasakan, dan terasa manfaatnya. Ya Allah, mohon pahamkan saya pada ilmu-ilmu agama yang akan saya pelajari, dan berikan saya kemampuan untuk memahami hal-hal yang sulit. Wa 'allimni ta'wil. Karena ada orang-orang yang ketika mengatasi bacaan-bacaan pemahaman tertentu terasa sulit untuk memahaminya, maka anda minta kepada Allah, mintakan, ya Allah, pahamkan saya untuk memahami ajaran agama-agama saya, Islam, ya Allah, mudahkan saya mempelajari syariat ajaran agama saya, wa 'allimni ta'wil, dan berikan saya kemampuan untuk memahami hal-hal yang dianggap sulit. Begitu selesai belajar, jangan cepat meninggalkan majlis ilmu, berdoa lagi, ya Allah, berkahi pada apa yang telah saya pelajari.
Allahumma barik lana wa barik li fima ta'allamtu ya rabbal alamin wa 'allimtu ma jahiltu ya Allah ya arhamar rahimin. 'Allamtu ma jahiltu ya Allah, 'allimni ma jahiltu. Ya Allah, ajarkan saya apa yang belum saya ketahui, berkahi apa yang telah saya pelajari. Ya Allah, berikan saya sifat istiqomah untuk mengamalkan apa yang saya pelajari. Itu yang akan mengabadikan apa yang telah kita pelajari dalam masa-masa yang panjang. Jadi ini pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan sebelum kita lanjutkan pada materi kita. Dan insya Allah di pekan depan kita akan ungkap apa isi di balik kitab-kitab ini, tentunya dengan seizin dari ahli warisnya yang telah menyampaikan kepada kami insya Allah. Semoga nanti ada manfaat yang kita dapatkan. Ya, saya sudah baca sekilas ini isinya dan nanti saya coba akan tertibkan, dan orang pertama yang akan saya kabari tentunya ahli waris dari keluarganya. Baik. Halo. Rosa, Rosa,